Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana Bapak wabarakatuh. Ibu? Apakah bisa dimulai? Oke, insya Allah siap, Ustaz. Insyaallah bisa. Di sini juga ada yang mahasiswa angkatan 2024, Bu Mani, kemudian Pak Agus Hartanto. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yakni pemaparan dari Kaprodi S2 PAI Pasca Sarjana STI Denpasar Bali kepada Bapak Syarif Nursa Ismail, MPD. Kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dicatat sebagai amal ibadahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ibu, mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Direktur kita, Bu Novi, perihal kegiatan pada sore hari ini sampai malam. Ya, ini selain calon mahasiswa, ya sekarang sudah mahasiswa, gitu, mahasiswa pasca sarjana angkatan 2025, ini juga ada mahasiswa kita angkatan 2024. Memang Bu Direktur menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa pasca sarjana tanpa terkecuali untuk dapat mengikuti ya workshop lah. Walaupun ini singkat ya nggak apa-apa, kita sambil belajar Bapak Ibu semuanya perihal workshop karya tulis ilmiah. Suara saya, suara saya terus dengar Bapak Ibu nggih? Ya. Dengar Ya, Mas Araf, oke, dengar, oke, dengar. terima. Mas. Oke, siap. Ini saya akan memberikan sekilas saja teori. Nanti kita akan langsung praktek. Karena kalau saya menjelaskan panjang kali lebar, mungkin teman-teman bingung atau pusing atau seperti apa. Lebih baik kita langsung praktek lah. Bagaimana sih cara kita menemukan karya tulis ilmiah, wadahnya seperti apa, cara prakteknya, cara mendapatkan beberapa artikel yang nantinya akan menjadi suatu rujukan kita untuk membuat karya tulis ilmiah ini. Ya, Bapak Ibu, mungkin langsung ini kurikulum vitae singkat saya, Bapak Ibu. Nama saya Syarif Nursa Ismail. Ya, ini beberapa pendidikan dan riwayat mengajar saya. Ya, alhamdulillah saya sekarang sudah menempuh program doktoral S3 PAI di UIN Sunan Ampel Surabaya dan target lulusnya insya Allah tahun depan di bulan Juli insya Allah. Mudah-mudahan berjalan lancar Bapak Ibu. Amin, Nah, amin. ini ini karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu pengertiannya seperti ini Bapak Ibu, kurang lebihnya yang dimana mahasiswa pasca sarjana ke depannya selain mendapatkan ilmu secara teoritik di sini praktek seperti yang sudah dibicarakan oleh Bu Direktur tadi, salah satunya juga harus terampil membuat karya tulis ilmiah. Nah, bagaimana caranya? Nah, ya memang caranya adalah salah satunya dengan cara belajar Bapak Ibu. Ya, ya ini saya hanya memaparkan sedikit secara cepat saja. Nanti insya Allah slide yang saya buat ini akan saya kirim Bapak Ibu. Nah ini, ini pengertiannya Bapak Ibu. Slide. Nah, ciri-ciri karya ilmiah ada beberapa, ada objektif dan seterusnya. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini dia jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang dimana karya tulis ilmiah nanti Bapak Ibu akan membuat tesis S2. Ya, karena itu merupakan proses yang akan kita lalui
Dan di sini nanti titik berat yang akan saya beri gambaran secara utuh nanti tentang artikel jurnal artikelnya. Bagaimana sih kita membuat atau menemukan wadah rumah dari jurnal kita yang akan kita submit, masukkan dari hasil tulisan atau pemikiran kita. Bapak Ibu, ini makalah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar makalah, tetapi makalah ini sudah dalam level S1 Bapak Ibu. Bahkan di level SMA atau madrasah aliyah ini sudah sering kita 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 lalui. Nah, sekarang, nah ini penulisan makalah Bapak Ibu, ini ada beberapa item. Nah, ini kita lewatkan ya. Nanti kita lebih lebih nah, sebelum ke sana Bapak Ibu tahu istilah Mendeley Bapak Ibu, Mendeley desktop. Mendeley desktop ini adalah perpustakaan. Nah, yang akan Bapak Ibu lakukan nanti, Bapak Ibu harus mempunyai aplikasi Mendeley Desktop. Mendeley Desktop itu adalah aplikasi untuk perpustakaan digital. Yang dimana perpustakaan digital ini fungsinya untuk melihat beberapa banyak artikel-artikel yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Seperti itu. Ya, ya nanti kita cepat saja. Nah, ini beberapa artikel. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu, tadi pertanyaan Mas Sulaifi. Kita mengawali dari mencari jurnal, Bapak Ibu. Oke, ini langsung saya praktekkan. Oke, saya masuk di sini Bapak Ibu. Mungkin bisa dibuka laptopnya masing-masing. Untuk menemukan jurnal, Bapak Ibu, ya kita bermain di Indonesia dulu, kan gitu. Untuk mencari rumah jurnal untuk artikel yang akan kita masukkan, kita harus mencari jurnalnya, wadahnya. Caranya ketik Sinta. Nah, Sinta. Nah, ini Bapak Ibu, seperti yang saya klik ini, thread. Nah, ini Bapak Ibu bisa diikuti. Silahkan. Ini saya nggak melihat wajah Bapak Ibu ini. Mohon maaf, Sinta apa itu? Nah, Pak. Sinta titik Kemdikti Saintek titik go titik ID garis miring jurnal. Nah ini nih Bapak Ibu nih. Saya blok. Karena nanti Bapak Ibu ini akan mulai dari semester 1 akan sudah mulai membuat tugas-tugas termasuk beberapa artikel yang akan dibimbing oleh dosen-dosen pengampu untuk nantinya membuat artikel yang akan disubmit ke Sinta ini. Oke, sudah Bapak Ibu, bisa saya lanjutkan? Halo, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, sekarang setelah kita masuk ke sini, kita filter Bapak Ibu. Nah, kita filter. Thread. Nah, setelah itu tadi Bu Nove sudah bicara bahwasanya kita nanti syarat untuk ujian tesis Sinta 4 seumpama. Nih, kita klik Sinta 4. Boleh sebenarnya Bapak Ibu masuk Sinta 5 atau Sinta 6 terserah. Tapi kita fokusnya Sinta 4 dulu Bapak Ibu. Di Sinta 4. Oke. Setelah itu filter by subject area. Nah, Bapak Ibu ingin melihat rumah yang mana dulu? Ada art, health, science, sosial, economic, humanis, education, religion. Misalnya education, karena kita di pendidikan Bapak Ibu. Oh, education sama religion misalnya. Dua diklik, nggak apa-apa. Oke, sudah. Baru kita filter Bapak Ibu. Kita klik. Thread. Nah, ini dia Mas Lepi yang tadi bertanya. Ini beberapa rumah jurnal. Nah, ada jurnal sistem informasi ASEAN, jurnal dan seterusnya. Terus next, misalnya nyari lagi kurang. Nah, ini lagi rumahnya. Ternyata banyak Bapak Ibu. Rumah jurnal.
yang akan kita tuju untuk kita nanti publish atau memasukkan tulisan kita atau artikel kita ke jurnal Sinta 4. Nah, tinggal melihat. Sudah? Sampai sini kira-kira paham Bapak Ibu? Gitu dulu. Saya step by step ini. Paham. Nggak Ya, bisa. mohon maaf Pak, agak cepat ini Pak. Bagaimana? Belum tampil Menurut saya sesuatu agak yang sedikit cepat dilanggar. ini Pak. Jadi kebetulan saya juga baru masuk lambat. Jadi berusaha untuk mengikuti Pak. Oh gitu. Apa perlu diulang? Nggak usah. Kalau saya Bisa pribadi perlu diulang. Pak, enggak tahu yang lain. Boleh, Perlu Oke. lah, perlu diulang ya. Perlu diulang. Oke, saya baru ulang. masuk semua ini. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan rumah jurnal Bapak Ibu. Ya, yang dimana tadi Bu Nove sudah menyuruh kita untuk submit ke jurnal. Kita klik awal Sinta Bapak Ibu. Sinta. Nah, ini dia. Klik Sinta aja. Nanti ada gambar wayang gini Bapak Ibu. Nah, nanti monggo bisa dilihat di laptopnya masing-masing. Oke, Diklik dulu. Klik. Nah, Gambar tampilan wayangnya tidak muncul. gimana? Gambar wayangnya, ikonnya tidak muncul yang di sini. Oh Cuma ya, langsung di situ. Karena oke. tidak sama tampilannya. Oh enggak tanpa tampilannya. Yang penting ini Bapak Ibu, ini ininya apa HTTP-nya, websitenya. Ini diklik dulu, diketik dulu Bapak Ibu, silahkan. Ya pelan-pelan, oke. Nah, oke, sudah Bapak Ibu. Seperti ini sudah semua tampilannya seperti ini. Sudah, Sudah. Oke. Setelah sudah ada yang belum? filter. Ya, filter. Filter, diklik filter Bapak Ibu. Ya, kita langsung praktek aja biar kita enak, biar nggak terlalu banyak teori. Nah, diklik yang mana Bapak Ibu ingin minta, Sinta 3 kah, Sinta 4 kah, atau Sinta 5 kah, Sinta 6 terserah. Tapi Bung Upe tadi inginnya Sinta 4 kan gitu kan? Nah, kita klik Sinta 4. Nah, Izin Pak, bedanya masing-masing Sinta itu apa Pak? oh, ini tingkatan Bapak. Sinta itu semakin Sinta 1 itu berarti tingkatan kalau misalnya di kalau jabatan itu kumnya itu lebih tinggi dia. Kalau untuk kenaikan pangkat itu kumnya Oh, lebih besar. Nah, gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya Sinta 3 sampai sama Sinta 4 tuh biasanya kumnya itu antara 20. Kalau Sinta 1, Sinta 2 biasanya kumnya 25. Apabila penulis tunggal atau sendiri. Kalau penulisnya berdua berarti dibagi dua, akan tetapi lebih besar sebagai penulis pertama. Itu bedanya, Pak. ya. Nah, nanti kalau Sinta semakin ke bawah, berarti kumnya semakin kecil. 5, 6 semakin kecil. Oke, kira-kira bisa difahami lagi, Pak? Oke, bisa Pak. Oke. Oke, setelah Sinta, kita klik Sinta. Eh, kita melihat subjek areanya, Bapak Ibu, subjeknya. Kita mau memasukkan tulisan kita kemana? Oh, karena kita ranahnya pendidikan, seumpama education. Terus religion. Nah, diklik. Setelah sudah, baru diklik filter jurnal. Klik. Halo? Saya agak lemot nih, Sui. Ada, masih ada orang. Oke, nah ini Bapak Ibu. Nah, setelah diklik itu, inilah rumah jurnal Bapak Ibu yang akan kita masuk nanti ke sana. Nah, ini dia rumahnya Bapak Ibu. Nah, ini dulu Bapak Ibu biar paham. Ini beberapa rumah jurnal yang akan kita masukkan rumahnya tersebut berdasarkan artikel yang sudah kita buat. Nah, ini dia nih, thread sudah banyak. Kurang misalnya ini, cari-cari aja dulu. Next. Nah, seumpama dari yang ini ya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu saya contohkan satu aja dulu ya. Kalau kita klik thread, klik kanan Bapak Ibu ya. Buka link di tab baru, klik. Munculnya gini Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke.
Sudah Bapak Ibu? Halo? Sampai sini Bapak Ibu? Iya, paham, Pak. Sebentar Pak, sebentar Pak. Iya, 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 oke. Saya sambil menunggu juga ini. Ya, kalau gini ini sebenarnya enakan offline, Pak. Iya, enak offline, Pak, sebenarnya. Biar langsung praktek dan gini ya, apa konsultasi langsung, Pak ya. Nggak apa-apa, Pak. Ini memberikan Ya, gambaran dulu secara umum, sama-sama belajar lah, biar tahu dulu. Nanti caranya kita mensubmit jurnal, berarti ke rumah ini. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, sampai sini kira-kira paham, Bapak Ibu. Jurnal itu diklik itu Pak ya. Kalau saya biasanya nggak, Bapak Ibu. Saya masuk ke Google dulu lagi, thread. Nah, Oh, nanti ini di blok aja. oh gitu gitu. Di blok, disalin, nanti Lalu, masukkan di Google. Masuk oh, Google dulu. Setelah masuk Google, baru di paste ke sini, thread. Nah, gitu. Baru muncul jurnal Niara, diklik. Nah, saya biasanya ke sana dulu, Bapak Ibu. Nah, inilah baru tampilannya jurnal Niara, jurnal yang kita tuju, Bapak Ibu. Seperti itu. Sampai sini kira-kira bisa difahami, Bapak Ibu. Tampilannya berbeda itu loh, di layar gitu. Jadi yang tidak sama yang seperti itu. Jadi ada kendalanya di situ. Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Nah, contoh, ntar dulu. Ini saya ulangin dari sini ya. Nah, ini di copy Bapak Ibu. Biasanya kalau saya seperti ini, di copy dulu atau disalin. Thread, saya masuk ke tab baru. Saya klik Google Bapak Ibu. Nah, Google dulu buka. Baru saya paste di sini. Setelah paste, enter. Nah, muncul dia paling atas jurnal Niara. Baru diklik. Nah, gimana? Sampai sini ada yang tidak muncul? Atau sama, atau beda, atau seperti apa? yang penting linknya, Bapak-Bapak. Yang penting linknya itu sudah ketemu, mau di copy di Google pasti pasti muncul ini, Pak. Nah, bisa juga. Nah, bisa juga. Yang Yang penting penting, link ini, nah. Ini, yang ini, ini, penting, ini. ya, yang Nah, penting dapat linknya. dapat linknya. Betul, bisa juga. Betul. Nanti di copy Bapak Ibu. Link ini Linknya di bisa copy. dikirim di itu enggak Pak? Di grup. Oh, bisa, bisa, bisa. Saya kirim, salin. Pak Yunus, Di, Pak Yunus semangat sekali ya. Oh iya, nah, kudu iki. Harus Pak Agus nih. nah. Sudah Pak, sudah. Silahkan, coba, coba, coba. Wes. Sudah Nah, saya share itu. ya. Nanti ngopi-ngopi Pak Yunus. Siap, siap. Bu. Nesin tampat, nesin tampat gampang Pak Yunus. Oh, ya ini. Oke, sudah Bapak Ibu. Sampai sini sudah? Oke Pak. Oke, Ya setelah Pak. setelah itu biasanya yang akan kita lakukan selanjutnya kita melihat fokus and scope. Apa sih tujuan kita melihat fokus and scope? Fokus and scope ini berarti kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, nanti translate aja Bapak Ibu menggunakan Google Translate. Nah, kira-kira berarti ini adalah scope dari yang diinginkan jurnal ini Bapak Ibu. Nah, tentang apa? Ya, tentang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 item ini yang akan atau diinginkan oleh rumah jurnal itu. Berarti tulisan atau artikel Bapak, teman-teman semuanya, saudara-saudari semuanya, yang berkaitan dengan 7 tema besar ini. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu. Ya, oke. Sampai sini kira-kira paham? Paham. Oke, bagus. Nah, setelah itu, nah nanti Bapak atau Ibu semuanya bisa lihat-lihat Bapak Ibu. Di sini ada misalnya kalau Sinta 4 itu ada berapa, mungkin fee-nya berapa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat template
artikel template dibuka. Klik. Nah, saya ini. Template itu tujuannya apa sih Bapak Ibu? Template itu adalah sebagai, nah gini, sebagai cara kita nanti. Bagaimana kita itu menulis artikel Bapak Ibu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Kalau misalnya diibaratkan gaya selingkung Bapak Ibu, bukan gaya selingkuh ya, gaya selingkung jurnal yang kita tuju. Oh, misalnya judulnya apa? Sorry, judulnya 12 kata maksimal menggunakan bahasa Indonesia huruf besar semua. Nah, terus pendahuluannya seperti apa? Metodologinya, hasil dan pembahasan kesimpulan. Berarti isi dari artikel yang akan Bapak Ibu nanti kerjakan harus berdasarkan dari template jurnal sasarannya. Ini dia. Nah, seperti ini. Oke. Nah, biasanya ini di-download dulu Bapak Ibu biar kesimpan. Download, klik. Maaf, Pak. Bagaimana? Tidak adakah contoh yang tentang PHI, Pak? Biar langsung gitu. Jurnal yang Oke. terfokus ke PHI. PHI. Dicari, Bu. Sebentar, sebentar. Kembali dulu. PHI ya. Ya dicari, Bu. Makanya dicari. Ah, ini Pedagogik Jurnal Pendidikan. Ini punyanya Nurul Jadid. Nah, ini kan Fakultas Agama Islam. Nah, ini. Oke, ini contoh ya. Nanti bisa dicari-cari sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu mencari yang mana kira-kira jurnal yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Monggo, terserah. Kirim Karena ke ini, WA, Pak. Yang Nurul Jadid itu, Pak. oke, karena ini adalah langkah utama Bapak Ibu untuk kita nanti akan mengeksekusi semua ini. Kita dulu yang sesuai ya. Nah ini dia. Ini linknya saya kirim ke mana namanya? Ke grup. Pedagogik. Nah ini Bapak Ibu. Sama juga seperti itu. Kita harus melihat fokus and scope dulu. Kita juga lihat jurnal template-nya. Nih, langsung ini dia. Oke, ketika kita sudah mencari rumah, kita sudah melihat fokus and scope, kita sudah mendownload template jurnal tersebut, barulah kita memikirkan Bapak Ibu nantinya judul apa yang akan kita buat. Nah, sesuai dengan ingin fokus and scope yang tadi sudah saya jelaskan itu, jangan keluar dari rambu-rambu itu. Sudah mulai nanti kan akan dibimbing oleh dosen-dosen pengampu masing-masing. Jadinya ini beberapa susunan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan membuat artikel. Jadinya kalau saran saya Bapak Ibu harus menentukan salah satu rumah dulu atau jurnal tujuan yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai tujuan untuk membuat artikel. Itu lebih memudahkan ketimbang nanti Bapak Ibu sudah membuat artikel dulu, ternyata ketika Bapak Ibu menulis, ternyata kok banyak ada perubahan dari sisi penulisan, terus urutan-urutannya, ternyata di sini misalnya nggak ada metodenya atau seperti apa. Oh, di sini yang diminta research dan discussion-nya. Oh, ini dibedakan. Nah, dan lain sebagainya. Jadinya saran saya, Bapak Ibu harus menentukan rumah dulu, mempelajari fokus and scope, dan mendownload template dari jurnal tersebut. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Biar tidak Alhamdulillah. terlalu cepat. Monggo. Kita sambil diskusi.
Mau Halo. tanya tapi masih azan, Pak. Tunggu ya. Oh iya, masih azan. Oke. Izin Pak, untuk jurnal yang kita tuju itu bebas Pak ya. Yang penting sesuai dengan ini ya, bidang pendidikan gitu Pak ya misalnya. Ya, Bebas sesuai, sesuai. betul, sesuai dengan bidang Bapak, betul. Oke, siap. Fokus and scope yang tadi Bapak ya. Oke, siap Pak. Oke. Nah, kalau di pedagogik itu mana tadi ya? Ini ya. Hmm, ini pedagogik ini. Fokus and scope-nya kalau di pedagogik itu ini dia. Nah, ini dia. Yang diinginkan adalah ini. Kalau Bapak Ibu Bahasa mungkin Inggris. iya nggak bisa atau kurang paham bahasa Inggris atau ya seperti itulah, monggo nanti bisa gini Google Translate. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Google Translate. Ya, Bapak Ibu. Copy aja. Translate. Nah, kan tinggal dibaca. Nah, inilah yang diminta dari jurnal tersebut. Nah, dan seterusnya. Oh, di sana meminta bahwasanya jurnal ini menerima beragam pendekatan kualitatif, kuantitatif, metode campuran atau mixed untuk penelitian empiris dan selanjutnya. Oke, nah, ini bisa dibaca Bapak Ibu. Nanti cakupan transformasi pendidikan mencakup nah, bisa kebijakan dan kepemimpinan pendidikan, teknologi pendidikan, inovasi digital. Mungkin Bapak Ibu mau membuat tulisan perihal inovasi digital, mungkin desain kurikulum pembelajaran inovatif, apalagi Bapak Ibu banyak yang menjadi guru, pengawas. Nah, ini bisa profesionalisme guru dan transformasi tenaga kependidikan. Berarti kan sudah masuk di dalam skup ini, seperti itu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini dia fokus and scope-nya. Berarti ketika Bapak Ibu sudah serak, apa sudah serak tuh ya? Sudah oke, nah, berarti Bapak Ibu bisa melanjutkan sesuai dengan template yang tadi sudah di-download seperti itu. Ntar dulu. Yes. Gimana tadi Mas Pasai? Caranya Mas Pasai? Saya lupa. HLT tab. Kayak gini gimana tadi? Kalau ini enggak usah ini sekarang. Ini share. Oh ini share. Oh ini ya. Ini nanti mana yang sudah di-download ini. Oke. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ini aja. Apa namanya dari template-nya itu. Template-nya apa yang harus ada isi dari artikel yang Bapak Ibu ingin kerjakan? Ya ini. Terbelakangnya terdiri dari 6.500 atas, seumpama terdiri dari bla dan seterusnya. Ini bahasa Inggris semua, nanti satu-satu ditranslate gak apa-apa. Kan pelan-pelan Bapak Ibu, buatnya dari introduction dulu, dari latar belakang dulu, seperti itu. Nanti bagaimana cara menyusun latar belakang yang baik. Nah, itu kan sesuai dengan judul besar Bapak Ibu itu. Inginnya judul besarnya tentang apa dulu. Diusahakan ketika membuat judul tuh, membuatlah judul semenarik mungkin. Ya, agar nanti pembacanya atau reviewernya itu ketika membaca, oh keren judul ini. Kan diawali dari judul. Monggo nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Bagaimana memilih judul yang memang simple tapi keren atau bagus itu seperti apa. Oke, Bapak Ibu sampai sini ada yang ditanyakan? Pak. Oke, sip. Tadi kan kita berarti menentukan rumah jurnal dulu. Betul. Lalu kita jurnal template-nya kita ambil dari rumah jurnal itu. Berarti nanti kita akan upload di rumah jurnal itu, Pak. Oh iya, Oh betul gitu. Bapak. Iya, makanya buatlah tulisan
itu di templatenya ini. Nanti Oh. ketika kita ngupload artikel yang sudah jadi sesuai dengan template jurnal ini, kita nguploadnya di rumahnya itu tadi. Jangan Hmm. nguploadnya di rumah yang lain, jangan Bu. Oh, berarti Salah alamat. berarti kita harus benar-benar cari rumah jurnal yang sesuai dengan kita, Pak ya, pendidikan agama Nah, Islam gitu, Pak ya. betul, itu Bu, seperti itu. Kan tadi kan banyak pilihannya Bu. Saya kan baru memberikan beberapa contoh kan. Iya, Nah, iya. nanti bisa dicari lagi kira-kira kira-kira buka Berarti kan aja. jurnal template tiap rumah jurnal itu kan beda-beda ya, Pak ya. Betul, betul Bu. Beda-beda. Paham. Paham. Template-nya berbeda, Beda. scope-nya Sesuai dengan juga rumah berbeda. jurnal yang kita pilih. Betul, seperti itu Bu. Nah, oke Bu, kira-kira sampai situ paham gak? Paham, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, coba Pak, minta ditunjukkan jurnal yang berbau agama Islam gitu. Nah, ini kan salah satunya berbau agama Islam ini, pedagogik ini. Berbau agama. Oke, Jadi maksudnya yang sini, saya ke akhlak ya. tarik lagi sini. Karakter. Saya bingung di sini. Atau Ya, cari sebentar. rumah jurnal yang ini deh, Pak, tentang PAI, Pak, rumah Nah. jurnalnya, Pak. Gimana? Rumah jurnal yang fokus ke PAI, Pak. Fokus Oke. dan skopnya. Dia Madinah kampus. Bu, Nah, saya ini, kira ini. Nah, tinggal dicari Bu. Yang mana lagi kalau Bu mau? Misalnya nyari lagi, cari lagi Bu. Ini banyak Bu. gitu. Tinggal pilih terus. Nah, ini tuh. Islamic Education Studies. Nah, ini sepertinya dari bahasanya sudah menuju ke sana. Tinggal dibuka aja nanti, dilihat skupnya, kan gitu Bu. Nah, itu. Nanti download template-nya, sesuaikan juga. Nah, ini kan semua berbicara jurnal yang sudah kita filter itu sudah sesuai dengan education dan religions. Jadi itu kan kita sudah memilih di awal itu, Bu. Yang mana yang kita pilih berarti education sama religion sudah kita pilih. Nah, ini. Oh, ini berarti jurnal Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ada tuh, Bu. Siapa yang ngajar di MI seumpama atau bagaimana atau pengawas kalau apalagi pengawas kan lebih luas lagi. Mungkin berarti tulisannya harus ada irisannya ke MI atau SD, Bu. Nah, seperti itu. Ini lebih mengarah lagi. Berarti nanti tinggal melihat menggunakan apa skupnya itu. Nah, ya fokus dan skupnya. Kan tinggal melihat itu aja, Bu. Tinggal menyesuaikan nanti lebih enak lagi. Ini ada lagi jurnal pendidikan bahasa Arab Kalamuna nih dan keberagaman. Nah, kalau misalnya ada yang ngajar bahasa Arab, seumpama bisa dimasukkan ke sana, dituangkan pikirannya atau penelitiannya ke jurnal pendidikan bahasa Arab. Yunus itu. Oh, ini ada lagi jurnal pendidikan Islam, lebih luas lagi pendidikan Islam bukan hanya PAI. Tapi PAI apa bisa masuk ke pendidikan Islam? Bisa. Seperti itu. Itu Bu, kira-kira Bu Dahlia. Oke, Pak, oke. Oke, Pak Sali, kira-kira sampai sini? Mau nanya Pak, kalau Iya. kita publish jurnal kita di apa namanya di Oke. tempat-tempat itu, apakah berbayar gitu? Oh, berbayar apa ya? Makanya ini Bapak Ibu, nih saya lihatkan. Ini ada beberapa pilihannya di sini kan tinggal dilihat Bapak Ibu. Nah, ini, coba. Kita lihat ini. Ini tinggal dilihat-lihat ini ada pokoknya ada reviewer, peer, open, artikel submission, misalnya ini ya. Klik. Oh, ternyata artikel submission dan seterusnya free. 0 rupiah. Berarti jurnal pendidikan pedagogik ini tidak berbayar, gratis Bapak Ibu. Nah, Masya Allah. pedagogik Sinta 4, jurnal pendidikan pedagogik gratis. Nah, kalau mau eksekusi langsung Bapak Ibu, cari lagi misalnya yang lain, yang mana kira-kira gratis. Sama caranya, cari di artikel submissionnya. Nah, gratis dia. Berarti ini ada kesempatan kita mempublish, masukkan tulisan kita di jurnal pendidikan pedagogik Sinta 4 gratis.
Seperti itu Bapak Ibu kan enak. Karena biasanya kalau kita publish artikel di jurnal-jurnal itu Sinta 4 sekarang sudah antara ya lumayan Bapak Ibu antara 500-600 seperti itu. Nah, kalau ada yang gratis ya ini kan lebih menghemat kita untuk pembiayaan kita lah. Tapi saran saya jangan semua masuk ke jurnal pendidikan pedagogik ini. Ya koordinasi sama teman-temannya saya sudah masuk di sini. Jenengan yang lain cari rumah yang lain gitu kan rumah yang lain kan ada beda gitu. Yang mana rumah yang lain seperti itu. G, Bapak Ibu G. Gitu Mas Levi G. Oke, Pak. Aman, Pak. Oke, aman, aman. Oke, siap. Ada lagi? Iya, Pak. Sudah? Belum. Oh, belum, G. Ini Pak, ada yang saya tanyakan ini. Apa setiap jurnal ini tugasnya ini ya kan kita buat jurnal nanti, lah. Apa Oke. setiap satu semester satu atau setiap dosen suruh membuat jurnal atau sampai lulus kita bikin satu atau gimana? Oke, ini Lagi, berdasar. Oke, siap. lagi apa ini juga berkaitan atau nyambung dengan tesis yang akan kita buat nanti. Apa ini yang dipakai atau gimana? Oke, oke, seperti itu. Ini mumpung ada Bu Direktur juga di sini mendengarkan presentasi saya ini. Begini Bapak Ibu, kalau perihal tugas itu menyesuaikan kepada dosen masing-masing Bapak Ibu. Ada dosen juga yang menganjurkan juga untuk mensubmit tulisan itu ke jurnal ada seperti itu. Dan ada yang tidak. Itu tidak semuanya. Tapi memang kalau kita di Pasca ini ya kalau bisa teman-teman juga belajar bagaimana caranya membuat karya tulis ilmiah agar bisa ya minimal dulu submit lah. Kita belajar submission dulu ke jurnal terindeks ya seperti saya contohkan seperti ini. Syukur-syukur nanti bisa diterima Pak seperti itu. Ya, semakin sering kita buka buka atau mengetahui cara kita submit atau membuat artikel itu kan nanti kan semakin lancar kita. Kalau kita mempunyai ide nanti mungkin tulisan dan lain sebagainya bisa kita tuangkan di dalam tulisan dan kita akan submit di sana. Seperti itu Pak Soli. Sali, kurang lebihnya. Halo? Sampai sini kira-kira bisa difahami. Insya Allah. Oke, kalau sudah saya bergeser dulu ya. Jurnalnya lepas dulu sebentar ya. Nah, saya pingin mengajak jalan-jalan dulu lah. Jalan-jalannya ke sini Bapak Ibu. Kita buka Google Scholar dulu. Nah, Google Scholar. Nah, tulisannya gini Bapak Ibu, Google Scholar. Nah, nih Google Scholar. Diklik aja ditulis di buka tab baru Google Scholar. Klik. Oke, sudah Bapak Ibu? Ter. Oke. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Sudah? Halo, kok nggak ada bersuara ini? Apa sholat Isya ya? Aman, Pak, aman. Oh, aman, oke. Lanjut, Kalau Pak. sudah, Menyimak, contoh, Bapak Ibu akan membuat atau meneliti tentang pendidikan agama Islam. Gampangannya seperti itu saya katakan. Kita tulis pendidikan agama Islam. Ter. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada sekitar 912.000 artikel tentang pendidikan agama Islam. Ya, ada buku, ada artikel, dan lain sebagainya itu tergabung menjadi satu. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal lihat kapan saja, misalnya mau rentan khusus, biar tidak terlalu jauh misalnya. Dari tahun 2019, buku ini sampai tahun 2025, seumpama. Yang terupdate lah. Nah, diklik di sini, di pojok. Atau mau kurang lama Pak? Oke, 2015 sampai 2025 tentang pendidikan agama Islam. Kalau sudah search, cari. Oh,
Banyak juga ternyata masih segitu. Berarti itu rata-rata buku atau artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal terindeks itu sudah lumayan banyak. Ini dia. Ada lagi cari lagi kira-kira kurang sesuai. Misalnya judulnya beririsan dengan ini. Tentang implementasi pendidikan nilai dalam pendidikan agama Islam. Misalnya tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam. Nah, dan seterusnya. Ini PDF Bapak Ibu. Nah, ini PDF nih. Ini bisa dibuka, bisa di-download. Caranya gimana kalau mau membuka? Ya tinggal diklik kanan aja. Klik. Yang banyak dulu diklik dibuka, nggak apa-apa. Ya nanti tinggal dibaca terakhir. Nah, misalnya tentang metode pembelajaran PAI. Buka Terlempar gitu. tadi, mohon maaf. Oh, langsung download otomatis dia. Oke, nggak apa-apa. Nah, misalnya gini, nah ini dia. Kalau misalnya sesuai, tinggal download. Sesuai download. Seumpama kalau Bapak Ibu kepingin baca-baca artikel yang sudah publish. Oh, ini dia. Jadinya Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadinya dengan Bapak Ibu semakin banyak membaca tentang, misalnya tentang pelaksanaan pembelajaran atau metode pembelajaran apa, atau seperti apa yang Bapak inginkan, silahkan. Monggo. Nah, misalnya tentang apa lagi? Misalnya model atau metode pembelajaran, misalnya. Misalnya metode pembelajaran apa yang inovatif, misalnya. Tinggal diklik sesuai dengan judul Bapak Ibu, misalnya cari. Oh, ada lagi model dan metode pembelajaran inovatif. Dibaca-baca Bapak Ibu tentang artikel-artikel yang sudah publish. Setelah di-download, nah gini dia contoh hasilnya nanti. Misalnya ini yang sudah saya download tadi. Nah gini. Nah ini dia. Oh, ini pembahasannya seperti ini. Berarti Bapak Ibu nanti membuat artikel ya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada pendahuluan, misalnya ada pembahasan nanti, terus ada macam-macam metode pembelajaran, bahkan ada metodenya dan introduction-nya dan lain sebagainya. Tergantung sesuai dengan template yang Bapak Ibu sesuaikan. Pak, Sampai itu kira-kira ada yang ingin ditanyakan. Gitu Pak, dulu. Oke. mencari judul jurnal itu sama seperti mencari judul skripsi ya, Pak? Judul jurnal, oh bisa saja Bapak Ibu. Nggak masalah. Boleh, bisa Bapak Ibu. Intinya begini, ketika Ibu itu nanti mengikuti perkuliahan Bapak Ibu nggih. Kan Bapak Ibu mengikuti perkuliahan selama kurang lebih 1, 2, 3 semester. Bapak Ibu kan nanti akan mendapatkan beberapa tugas nih dari Bapak Ibu dosen. Nah, dari beberapa Bapak Ibu dosen itu kan ada tuh beberapa mata kuliah yang Bapak Ibu jalankan. Mungkin dari beberapa tugas atau pemaparan nanti Bapak Ibu itu akan mendapatkan suatu gambaran. Oh, kira-kira saya nanti lebih atau tertarik kepada mungkin e-learning seumpama atau tentang metode pembelajaran. Nanti kan ada, misalnya ada desain pembelajaran sesuai dengan mata kuliah. Berarti nanti Bapak Ibu bisa mencari judul tesis, nah, atau mungkin judul artikel yang berkaitan sama desain pembelajaran. Itu bisa, sekaligus itu bisa Bapak Ibu. Nah gitu. Kan enak sambil menyelam minum air Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu sudah membuat artikel iya sekalian membuat rancangan. Membuat rancangan tentang tesis tersebut. Nah gitu. Kan enak kan Bapak Ibu? Nah, jadi kan sambil 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 apa? Sambil jalan. Itu. Nanti kan akan tertuang atau terbayang di dalam pikiran Bapak Ibu, Ibu semuanya. Kemarin ada tuh ketika saya wawancara ada yang mungkin lebih fokus ke mungkin ke Basnas, ada yang mungkin fokusnya ke apa kemarin itu kayak apa wakaf atau dan lain sebagainya zakat. Nah, itu bisa. Nanti tinggal klik di sini. Bapak Ibu nyari tentang apa? Misalnya Basnas, seumpama Basnas, seumpama. Oh, Basnas gimana dong? Gini, Basnas. Oh, ternyata ada 38.700 artikel yang membahas tentang Basnas. Oh, ini dia bisa dijadikan sebagai referensi Bapak Ibu membuat judul.
Baik nantinya judul ini dibuat Bapak Ibu dalam bentuk artikel atau dibuat sebagai ancang-ancang atau rencana penelitian Bapak Ibu untuk menuju ke proposal tesis. Bisa berdasarkan dari perjalanannya. Tapi nanti tinggal dikaitkan. Misalnya ini Basnas. Coba dikaitkan dengan gini, apa namanya, mata kuliah Bapak Ibu. Misalnya dikaitkan dengan e-learning atau tentang desain pembelajaran. Nanti dihubungkan dengan Basnas juga. Kan bisa Bapak Ibu, dihubungkan gitu. Bagaimana korelasinya. Nah, nanti ketika itu ada korelasi, berarti itu akan menjadi judul yang sangat menarik. Tapi jangan lupa PAI jangan ditinggalkan kan seperti itu. Ada tetap berkesinambungan. Tapi kalau kita pasca sarjana itu sudah multidisipliner Bapak Ibu. Multidisipliner itu sudah jangan hanya ke pendidikan saja. Nah, mungkin seperti ke Basnas, kan gitu kan? Ke Zakat bisa, mungkin nanti masuk ke ranah apa lagi. Yang penting pendidikan dari pendidikan agama Islam itu harus tetap dipegang. Misalnya Basnas untuk minoritas di mana atau seperti apalah bahasanya. Monggo silahkan. Nanti Basnas untuk membantu siswa-siswi melanjutkan studi atau seperti apa kan bisa. Nah, misalnya seperti ini analisis efektivitas penyaluran zakat Basnas. Nanti apa? Ini jangan pakai Kabupaten Kudus. Mungkin nanti spesifikasinya bisa ke pendidikan. Nah, untuk membantu siswa yang kurang mampu. Nah, seperti itu contohnya. Dari judul-judul atau bacaan ini, Bapak Ibu berliterasi atau membaca ini, nanti Bapak Ibu akan terbayang, oh kira-kira judul ini menarik. Nanti saya akan padukan agar nanti bisa dijadikan sebuah judul yang kira-kira nanti ini bisa akan menjadikan sebuah rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, nah, ini gambaran aja. Luar Ini biasa. gambaran. Ini Pak Iya. Kaprodi ini luar biasa ini. Yang mau saya tanyakan sudah dijawab duluan dan dijelaskan ini. Oh iya, kemarin saya ingat Pak Yunus tertarik ke Basnas kan gitu kan. Saya Ya. mencoba mengingat, oh kira-kira ada yang kemarin dari Basnas. Ada yang kemarin juga tertarik itu yang ketika saya wawancarai menelisik ke ini ke zakat juga. Oh bisa juga atau menelisik ke misalnya ke ranah kepengawasan mungkin pengawasan diambil kemana gitu. Bisa Pak Ibu. Nah, ini kan apalagi Basnas sih banyak nanti. Oh, tinggal kalau misalnya kurang, klik ke bagian keduanya. Oh, ini ternyata masih banyak, Bapak Ibu. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Basnas. Nanti dari sisi yang mana lagi, Bapak Ibu. Tergantung Bapak nanti ingin mengambil yang mana. Seperti itu, Pak Yunus mungkin, Bu Dahlia, Pak Sali, Ya. dan teman-teman sekalian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Gini dulu. Jadi Sambil izin Bapak, Oke. pada hakikatnya kayak jurnal itu bebas dan bukan bebas-bebasan ya, tetapi menyesuaikan Heeh. dengan apa namanya materi yang kita terima di perkuliahan begitu ya. Betul, betul sekali. Seperti itu. Nanti kan tinggal dikaitkan, Bapak Ibu. Oke. Nanti misalnya gini, Pak Yunus sudah konsisten dari awal, sudah oke, saya niat nanti membuat penelitian atau tulisan Basnas gitu kan, seumpama, Pak. Berarti mungkin setiap mata kuliah seumpama, mata kuliah apa itu? Coba judul itu dibuat ada Basnasnya. Nah gitu. Coba nanti bagaimana cara memformulasikannya. Nah, gitu bahasanya kan, memformulasikan itu diatur Bapak Ibu. Nanti kan bisa ngobrol sama dosen yang bersangkutan. Kira-kira kalau Basnas ini dikaitkan dengan mata kuliah misalnya e-learning seperti apa? Kan ada misalnya aplikasi yang berkaitan dengan Basnas sekarang kan gitu Pak Gi. Nah, Ya. itu bisa dikaitkan atau mungkin dikaitkan sama desain atau misalnya multidisipliner atau mungkin perencanaan pendidikan atau seperti apa dan lain sebagainya bisa dikaitkan gitu Bapak Ibu. Nanti Pak Yunus akan lebih mudah. Jadinya semakin Bapak Yunus ini nanti semakin sering membahas tentang Basnas di semua mata kuliah, Bapak Yunus ini akan semakin banyak referensi tentang Basnas tersebut. Seperti itu. Kan gitu Pak Yunus sih. Semakin Siap, ada siap. gambaran, Oke, oke. semakin cerah. Nanti Amin, dia amin. semakin nanti semester 2 oh sudah semakin mengena. Kira-kira judul rancangan penelitian saya ke sini loh. Nah, seperti itu Oke. Pak Yunus. Oke, begitu Bu Dahlia juga. Makanya dari awal kemarin ketika saya wawancara, kan saya sudah menanyakan kira-kira rancangan
judul tesis atau proposal tesisnya yang akan Bapak Ibu ambil itu apa? Kan gitu kan. Ketika Bapak sudah menyebutkan satu, ini kira-kira enak nanti. Belum ada gambaran, Pak. Ya makanya mulai Bapak Ibu. Apalagi besok sudah mulai kuliah nih. Kira-kira kalau mau ada kuliah pertama besok, oh kira-kira ini. Nanti saya nanti coba ini judulnya. Nah, seperti itu. Tapi Kira-kira sekarang apa yang sudah mulai menarik? terlintas, Pak, insya Allah. Ya, sudah mulai terlintas, Gi. Oke. Ya syukur Apanya alhamdulillah. terlintas, Bu? Ya, yang penting terlintas dulu kan gitu. Siap. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih Pak Syarif, luar biasa Oke. penjelasannya. Tadi ini kan muter-muter terus ini saya. Tapi Oke. alhamdulillah ini sudah dapat Oke. informasi. Nah, di sini saya masuk ke yang Sinta dulu. Oke. Tadi saya nyari Sinta kan bingung masih. Ini sudah diketemukan. Nah, ketika Alhamdulillah. masuk Sinta ini, apakah kita perlu registrasi terlebih dahulu atau Oh bagaimana? iya. Nah, Iya, itu kan iya, iya. kita kan masih belum punya akunnya ini. Ya, Iya, betul, itu betul, yang betul. kedua. Mohon penjelasannya ini. Oke, Terima kasih. wah ini Pak Syarif. luar biasa ini. Padahal saya maunya itu belakangan itu ternyata Bapak Zainal sudah semakin cepat ini belajarnya ini. Makanya kan tadi saya Betul. suruh ketika saya meneraskan tentang KTI lebih baik sambil Bapak Ibu mendengarkan presentasi dari saya atau workshop dari saya ini, Bapak Ibu sambil membuka laptop biar bisa langsung praktekkan gitu Pak ya. Heeh. Iya. Jadinya ketika nanti Bapak Ibu sudah membuat artikel sesuai dengan template, sudah jadilah. Oke, langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan itu adalah register, Bapak Ibu. Hmm. Register, mendaftar. Bukan login ya, beda ya. Register dulu. Register itu apa? Register itu mendaftar. Bahwasanya saya ini ingin memasukkan artikel saya ke jurnal Niara Sumama atau ke jurnal mana yang Bapak Ibu ingin tuju. Nah, gitu. Nah, nanti semua ini saya klik aja Pak, register. Nah, ini ada beberapa option atau beberapa data yang harus Bapak ini. Nah, karena saya sudah beberapa kali masuk ke dalam register ini di rumah yang lain. Jadinya ketika saya klik ini sudah muncul dia. Oh, Sarof Musa Ismail gitu. Nanti Bapak tinggal tulis saja. Register, klik. Misalnya siapa? Zainal Abidin. Ya kayak gini Pak. Langsung thread. Pemilih name, Sarof. Pon, nomor HP, tulis. Terus misalnya berapa bla 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 bla. Affiliation. SID Denpasar. Kalau Bapak yang mana? Misalnya Bapak dari mana? SMKN 5 Denpasar misalnya. SMK Negeri 5 Denpasar sama menterinya Indonesia misalnya kan. Gitu. Dan seterusnya Pak. Nah ini yang terpenting. Email Bapak yang aktif. Jangan yang nggak aktif Pak. Yang Bapak selalu aktif yang mana? Misalnya mana? Kalau saya ini biasanya. Username dan password. Ini jangan sampai lupa Bapak Ibu. Karena username password ini nanti ketika login, nah ini pakai ini Bapak Ibu. Ini nggak boleh lupa. Kalau bisa saran saya ditulis di buku. Itu username misalnya apa? Rob. Password misalnya Syarof 24 atau seperti apa. Ini juga sama seperti password itu. Yes, yes, yes. Register dah. Selesai. Pak Zainal Abidin G. Nah, setelah sudah register, baru nanti login Bapak Ibu. Nah, gitu. Yang penting register dulu. Sudah tahu langkahnya ya? Gitu. Oke. Oke. Saya nyontohkan punya saya yang sudah gini ya. Yang sudah pernah saya login. Nah, ini sekilas saja. Nah, Google. Riwayah jurnal kependidikan. Saya pernah masuk ke sini Bapak Ibu. Nih. Saya dulu pernah submission ke jurnal IAIN Sorong. Ini Sintampak gratis juga Bapak Ibu. Nah ini dia. Nih, kan rumahnya gini. Karena saya sudah register, saya tinggal login. Login. Klik login. Nah, oh ternyata sudah muncul kan username sama passwordnya karena saya sudah biasa masuk ke sini. Tinggal login. Klik. Ini
beberapa artikel yang sudah saya masukkan. Gitu. Nanti kalau misalnya mau news submission bisa. Ini dia langkah-langkahnya. Tapi di belakangan aja Bapak Ibu, sambil jalan nanti. Ya, ini sambil jalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kira-kira Pak Zainal Abidin bisa dipahami, Baik. nggih? Yes. Oke, izin Gitu. Bapak, Terima kasih. Oke, terkait submit artikel itu Oke. kan menentukan rumah dulu. Kalau sarannya dari Pak Syarif niki, apakah jurnal Nira itu atau mungkin ada yang lainnya, Pak? Sesuaikan dengan ini, Pak. Sesuaikan dengan scoop dulu. Itu scoop itu kenapa? Karena itulah yang menjadi langkah awal Bapak. Bapak misalnya fokusnya inginnya di mana gitu dulu, konsekuensinya di mana. Oh, Misalnya kalau Bapak ingin ke Basnas, cari yang sangat beririsan dengan Basnas itu kemana. Makanya dibaca scoop itu. Ya, kayak tadi kayak Bu siapa misalnya Dahlia ngajar di MI. Cari kalau bisa jurnalnya langsung jurnal Madrasah Ibtidaiyah atau jurnal pendidikan dasar. Metode pembelajaran. Nah, misalnya metode pembelajaran berarti tulisan dari Pak Yunus berhubungan sama metode pembelajaran walaupun menggunakan metode pembelajaran apapun seperti itu. Itu akan lebih mengena nanti, Pak. Seperti itu. Itu dulu awal mulanya. Memang yang pertama yang harus Bapak kerjakan atau lakukan nyari rumah dulu. Jangan dulu buat artikel dulu, nyari rumah yang sesuai dulu. Itu caranya. Saran saya seperti itu. Biar tidak merubah beberapa langkah lagi. Setelah sudah mencari rumah, melihat scope, sudah serk dengan hati Bapak, baru download template-nya. Template-nya. Sesuaikanlah dengan urutan template apa yang diinginkan oleh template tersebut. Nah, nanti mulai ada membuat seperti itu. Nanti untuk langkah-langkahnya membuat itu ya bisa pelan-pelan belajar sama dosen pengampu masing-masing mata kuliah tersebut. Atau mungkin Bapak dengan cara membaca beberapa artikel tadi kan yang seperti di Google Scholar yang berkaitan dengan Basnas atau mungkin zakat atau berkaitan dengan metode pembelajaran kan gitu kan. Berkaitan dengan ini baca-baca aja dulu biar ada gambaran dulu. Oh bahwasanya membuat artikel tuh seperti ini loh caranya. Biar ada gambaran dulu. Nah, semakin Bapak Ibu sering membaca artikel itu, oh semakin ada bayangan. Oh caranya membuatnya seperti ini kurang lebih. Nah, dan lain sebagainya. Oke, gitu Pak Yunus nih. oke, siap. Jadi nyari artikelnya itu untuk sebagai bahan referensi di Google Scholar tadi itu, Pak. Ya? Betul. Itu maksud saya, mengarahkan Bapak Ibu ke Google Scholar itu inilah untuk menjadi bahan referensi. Ini semua akan jadi referensi Bapak Ibu nanti ketika menulis. Nih, kan banyak sedemikian banyak. Nanti misalnya kata kuncinya bukan hanya Basnas, mohon maaf Pak Yunus. Ternyata di Basnas nanti dikaitkan sama apa? Misalnya desain pembelajaran. Kaitkan sama desain pembelajaran. Oh, misalnya Basnas itu dikaitkan dengan desain pembelajaran berbasis pendidikan karakter seumpama. Nah, gitu. Cari misalnya desain pembelajaran berbasis karakter misalnya. Berbasis karakter seumpama. Nah, ini dia. Jadinya nanti ada bayangan ketika Pak Yunus ini mengaitkan Basnas dengan desain pembelajaran atau pembelajaran berbasis pendidikan karakter, mengajarkan siswa untuk, nah misalnya kan untuk memberi kan segitu itu Pak ya, bisa juga ya, Iya, iya. atau seperti apa. Nah itu ada bayangan nanti Pak. Itu lebih menarik lagi mungkin seperti itu. Apabila nanti mata kuliahnya berkaitan sama desain pembelajaran PAI, nah gitu kan bisa masuk. Nah, gitu, kurang lebihnya seperti itu. Oke? Bagaimana teman-teman sampai sini? Sudah mumet atau sudah pusing? Enggak kan? Nah, ini tambah semakin menarik ini, Pak Oh, Syarif. Alhamdulillah kalau semakin menarik. Semakin Iya. tertantang ini. Nah, ini terkait yang dengan di filter itu tadi kembali kepada ya supaya Sintanya lebih memahami juga supaya sebelum membuat template kan banyak pilihannya di situ. Oke, Nah, coba siap. saya di situ terkait dengan jurnal pendidikan agama Islam itu hanya muncul satu Yang mana itu, Pak? di Yang filter di, itu? di Sinta ya. Yang di set itu Heeh. filternya filternya kan ada pilih Sinta 4. Mm-mm. Setelah itu ada pendidikan dan religion.
Oke, terus kan Tugaskan lah. ini dia. Nah, Kita terus filter. oke. Kita filter. Ya, sudah ini kan Filternya, munculnya Pak G. ya, G, betul itu muncul. Kemudian Heeh. saya di atasnya itu cari set itu Jurnal Pendidikan Agama Islam. Nah itu Oh, ya, gini Pak. gimana? Oke, gini Pak. Oke, terima kasih. Ya, paham saya maksudnya Pak. Gini Pak. Ya, dia, Kalau misalnya sampean seperti itu, ya memang seperti itu Pak. Tapi lebih lebih enak itu jangan melihat tampilan dari jurnalnya Pak. Tapi lihat masuk, pahami tentang scope, fokus dan scope itu lebih rinci Pak. Mungkin contoh misalnya tadi ada jurnal apa misalnya Madrasah Ibtidaiyah. Ternyata fokus dan skupnya itu ada di ranahnya pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam, ada desain pembelajaran, ada Pak. Gitu. Jangan hanya terfokus di dalam jurnalnya ini. Enggak, Pak. Bukan, itu salah kalau seperti itu. Misalnya nanti Kalamuna juga seperti itu, tadris. Nah, tadris ini apakah bisa nanti kayak pembelajaran kayak pendidikan agama Islam? Bisa, Pak, dibaca fokus dan skupnya. Itu cari lagi misalnya mana lagi ya, dari judul apalagi yang berbau-bau Islam nih nanti bisa masuk semua Pak. Nah, jurnal bimbingan dan konseling pendidikan Islam coba dicari atau dilihat skupnya juga gitu. Siapa tahu ada nanti yang beririsan dengan itu. Itu. Nah, jurnal pendidikan dibaca dicari lagi Pak. Terus cari. Nah, penjaminan mutu, misalnya apa lagi? Seret. Banyak, Pak. Nah, Edupedia, Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam. Ini di dalamnya ada, Pak. Skopnya berkaitan beririsan sama pendidikan Islam tuh ada. Bisa dia dimasukkan seperti itu. Nanti tinggal dibaca fokus dan skopnya. Gitu, Pak Zainal Abidin. Ya, jangan stop di sini, Pak. Oke ya? Oke. Oke, sip. terima kasih Pak Saroh. Oke. Bicaranya. Oke. Monggo, ada lagi yang lain. Ya, izin Pak. Ini di apa tadi coba lihat di Google Scholar. Banyak sekali ternyata artikel yang beririsan dengan zakat maupun basnas itu. Oh iya, betul. Bentar. Nggih. Oke, terus Pak, monggo. Scholar. Iya, memang Basnas, misalnya Basnas banyak Pak yang beririsan Ya, sama banyak. Basnas tuh memang banyak. Pak, insya Allah. Ini akan menambah referensi Bapak nanti untuk membuat apa namanya proposal lah, ya seperti itu atau artikel-artikel yang terkait dengan Basnas itu. Tinggal dilihat-lihat aja Pak. Nah, seperti itu. Ya, Kita pokoknya mau berliterasi mungkin di tengah kesibukan oke. kita, sesekali waktu kita nanti buka Google Scholar, Oke. ambil baca dan lain sebagainya. Ya memang seperti itu Pak. Namanya mahasiswa kan harus membaca kan gitu Pak. Mencoba kan gitu. Harus harus Ya, mulai membaca, mencoba dan lain ya. sebagainya seperti itu. Oke, sampai sini Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi, didiskusikan lagi. Oke, yang lain dong. Bukan cuma Pak Yunus, Pak Zainal Abidin, mungkin yang lain. Siapa ini? Pak Baitullah, Ustaz Ali, Pak Sali mungkin. Monggo, sepatah dua patah. Oke, untuk sementara saya memang masih memantau terus Oke. sambil menyimak Oke. karena kan memang belum pernah buat jurnal juga, makanya sih menyimak. Mungkin nanti actionnya aja nanti mungkin gimana sambil jalan. Ya, Kalau betul. buku sudah, saya pernah buat buku satu sudah dicetak dan sudah diterbit. Oke. Memang lebih gampang buat buku ternyata. Oke, gampang buat buku nggak Pak? Oke, Ya, siap. ada repot penelitian, ada repot ini itu. Siap. Rencana kan waktu itu mau menerjemah kitab rencana. Itu cuma kan masih kendala kerjaan masih jadi macet lagi. Sudah buat sekitar sudah ada 500-an halaman, cuma belum saya ini aja lah. Belum diatur lagi. Tunggu kesempatan. Nah, kalau apalagi sama sekali belum. Oke, apalagi Bapak sudah pernah membuat buku. Itu kan bisa
apa ya istilahnya ya, bisa dipilah-pilih nanti mana yang kira-kira akan menjadi sebuah novelty untuk nantinya dibuat sebagai rancangan proposal penelitian, kan bisa Pak, yang mana dari sub yang mana kan gitu Pak, nanti bisa dihubungkan. Kalau penelitiannya rencana sih sesuai dengan bidang saya, tentang kepengawasan. Oh, tentang pengawasan gitu. Mungkin dengan yang muncul di aplikasi siaga, di mana setiap PAI itu kan ada uji asesmen TBQ, mungkin ke sana. Apa Pak, asesmen TBQ, apa Pak, TBQ, TPQ? TB, tuntas baca Quran. TPQ. Oh, tuntas baca Quran, TPQ gini ya, G, iya Pak, G. coba kita lihat Pak, asesmen. Rencana sih ke sana. Oh, ini beberapa referensi mungkin Pak. Mungkin Oh, insya tidak Allah. terlalu menjurus, nanti Banyak. bisa dibaca-baca juga. Iya. Tuh, baru sedikit Pak. Oh, apalagi baru sedikit, cuma ada 16 hasil berkaitan dengan TPQ ini referensinya. Berarti kan ini kan sangat menarik Pak. G. Nah, ya, nanti bisa dikembangkan dalam hal yang mana lagi seperti itu. Oke, mungkin yang lain Pak Ibu. Ini mahasiswa 2024. Oh iya, mungkin mahasiswa yang gini, yang tahun 2024 ini kakak kelas yang senior yang mungkin sudah beberapa kali ikut workshop, seminar penulisan dan lain sebagainya, saya persilahkan mungkin berbagi ilmu atau memberikan sepatah dua kata, mungkin diwakilkan sama beliau yang senior Pak Fatmani, seperti apa ritme atau dinamika membuat artikel gitu Pak Katmani, selama Pak Katmani menjadi mahasiswa di Pascasarjana seperti itu. Atau mungkin monggo yang lain, Mas Nanda mungkin atau Pak Agus, monggo silahkan. Karena dosen kita di SCA ini ada beberapa Pak yang sudah memang pakar membuat artikel-artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal nasional bahkan internasional. Nanti akan diajarkan bagaimana langkah step by step-nya, Pak, seperti itu. Kalau saya kan di sini kan hanya mengantarkan saja di awal sebagai bayangan dulu. Tujuannya agar nanti Bapak Ibu tuh ada bayangan, oh seperti ini loh. Ketika nanti saya menjadi mahasiswa, tugas saya kurang lebih seperti ini. Nah, monggo teman-teman mahasiswa semester 3 ini. Silahkan. Mungkin Pak Karmani atau Pak Agus silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Syarif yang Oke. memberikan waktu pada saya mewakili teman-teman angkatan 2024. Oke. Ya, mungkin ada beberapa yang nggak ikut untuk angkatan 2024 karena mungkin kesibukan ya. Jadi teman-teman ada yang belum bisa join. Berkaitan dengan KTI, ini sharing aja ya teman-teman ya. Jadi kebetulan untuk masalah jurnal itu memang untuk di kelas magister itu bisa dibilang makanan pokok itu Pak. Bapak-bapak. Makanan pokok, oke ya, ya. Jadi jadi apa di mata kuliah kita itu semua nanti akan muncul ini artikel, jurnal dan tulisan itu semua akan berbentuk seperti itu. Jadi tidak akan lepas gitu, tidak akan lepas dari jurnal itu sendiri. Jadi dalam pemahaman tentang bagaimana sistem publish dari awal sampai publish itu tadi sudah diterangkan oleh Pak Syarif. Jadi kalau diterangkan sekarang pun saya kira tidak akan bisa dipahami semua gitu loh. Jadi memang kita harus step by step. Betul. Jadi dari nanti Bapak Ibu teman-teman semua itu nanti di mata kuliah akan diampu oleh dosen masing-masing. Disitulah kita akan lebih memahami daripada
penulisan-penulisan kita ya. Ya kebetulan alhamdulillah untuk Sinta 4 saya sudah publish bulan yang lalu misalnya. Ya, Oh, bulan yang lalu. nah, Jadi alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi mungkin Bapak Ibu semua kalau mungkin mau sharing-sharing atau bagaimana yang berkaitan dengan rumah jurnal, karena rumah jurnal itu banyak sekali. Jadi tips saya bagaimana kita memilih jurnal kalau bisa yang gratis tapi cepat publish gitu loh. Iya, iya, Contohnya, iya, oke. contohnya yang mana itu, Mas Agus? Iya, iya. Nanti linknya bisa dibagi Pak Gus. Ya, ya, Bagi-bagi Pak Gus. Tapi Yang mana linknya gitu. ya, tapi kebanyakan sih kalau mau cepat publish ya kebanyakan berbayar Pak. Jadi Oh, ya, jadi kalau gratis itu biasanya pengalaman dari teman-teman ya submitnya aja yang sudah, tapi publishnya agak Bayar. agak lambat gitu ya. Iya, Jadi agak lambat. kalau memang mau mengejar publish ya harus berbayar. Ya. Hmm. Ya itu sih. Jadi nanti masih banyak sekali Bapak Ibu teman-teman semua tentang hal masalah yang diterangkan oleh Pak Sarof itu hanya baru dasar-dasarnya saja. Ya. Jadi nanti dalam penulisan pun juga masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari. Nanti step by step karena dalam perkuliahan itulah nanti akan memantapkan kita dalam memahami KTI itu sendiri. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus atas beberapa informasinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa apa ya minder dan lain sebagainya lah. Perlu diketahui juga bahwasanya angkatan 2024 ini juga kalau dibilang muda, nggak muda-muda banget kan gitu Pak Agus gitu. Juga ya sama lah. Nah Betul, seperti betul, itu. betul. Ya, Tapi teman-teman kakak kelas ini angkatan 2024 ini kan berproses juga. Ketika nanti berproses dan didampingi oleh Bapak Ibu dosen seperti yang sudah dibicarakan oleh Bu Nove tadi, nanti insya Allah akan bisa sendiri itu mengikuti ritme saja. Apalagi nanti sudah bertemu dengan beberapa dosen yang memang ahli pada bidangnya, mungkin seperti Pak Barit atau Pak Amang, itu kan sudah ahli-ahli nanti. Bapak Ibu pasti bertemu semua nanti. Itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Bahkan saya akan kalah dari Bapak Ibu pergerakannya seperti itu. Yang penting sekarang dari apa yang sudah saya sampaikan ya, coba mulai dulu lah. Mulai dulu. Nah, dibaca, dilihat atau diterawang seperti itu sambil Bapak Ibu menemukan beberapa ide sesuai dengan bidang keilmuannya. Itu harapannya seperti itu. Nanti tinggal menyesuaikan dengan mata kuliah yang diampu. Ya, nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti akan dibimbing secara langsung oleh teman-teman dosen yang ada di SCI dan Pasar ini. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara panjang lebar KTI malam hari ini nggak akan habis. Itu akan terus panjang. Ini saya hanya mengantarkan saja. Ya, karena kemarin kalau angkatannya Pak Agus ini kalau sudah penulisan karya tulis ilmiah itu ya Pak Agus nih, kita dari pagi itu sampai malam itu. Nggak betul. apa-apa, kita harus harus korban waktu sedikit ya namanya juga kita belajar. Ya, Dan nanti saya minta tolong kalaupun nanti ada mata kuliah ya kalaupun sibuk atau seperti apa ya diusahakan tetap masuk seperti itu dalam artian kalau dalam keadaan online ya monggo masuk kalau bisa mengikuti lebih baik lagi seperti itu karena ini untuk kepentingan Bapak Ibu semuanya nanti pasti dibimbing insya Allah seperti itu buktinya sudah terbukti beberapa teman-teman di semester 3 ini sudah ada beberapa yang publish Bapak Ibu yang pada awal mulanya teman-teman ini ya dari awal lah saya katakan bahkan ada juga yang tidak bisa sama sekali sekarang kalau misalnya saya kalkulasikan sudah hampir semua sudah pandai-pandai lah, mahir-mahir lah seperti itu kurang lebih. Dan setidaknya sudah bisa lah bagaimana sih caranya membuat karya tulis ilmiah itu ya karena itu dibuktikan dengan teman-teman sudah mengikuti seminar proposal dan bisa submit di jurnal-jurnal terindeks itu.
Seperti itu Bapak Ibu, beberapa hal yang dapat mungkin pada malam hari ini saya sampaikan agar tidak terlalu panjang nih diskusi kita. Nanti kita lanjut pada perkuliahan Bapak Ibu. Insya Allah sudah di-share Mas Pasai. Sudah di-share di grup jadwal kuliah. Nah, sudah di-share. Oh, ini tadi staf kita di Pascasarjana sudah men-share jadwalnya. Nah, nanti kita akan lanjut di perkuliahan dengan dosen-dosen yang akan mengampu pastinya. Kan gitu Bapak Ibu, nggih? Nah, berarti Bapak Ibu monggo disiapkan visi mental pikirannya mulai besok Bapak Ibu kita sudah action kuliah dengan dosen-dosen pengampu yang sudah kita jadwalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke? Ada yang ingin didiskusikan lagi sebelum kami akhiri Bapak Ibu? Saya mau nanya Pak. Oh, siapa ini? Saya Pak. Pak Katman nggih? Oh, Pak Levi. Oke. Oke, gimana Mas? Semisal ini kan kita sudah buat jurnal ini Pak ya. Artikel. Nggih, artikel di luar materi PAI lah. Contohnya seperti tentang ilmu nahwu sorof atau ilmu falak lah gitu ya. Oke. Terus dari mana kita bisa menilai jurnal kita itu masuk Sinta 2 kah, masuk Sinta 3 atau Sinta 4 seperti itu Pak. Apakah ada tempat untuk eh, meneliti tulisan kita itu masuk ke Sinta mana seperti itu? Berarti Mas Hulevi sudah punya tulisan gitu angkatannya gitu ya? Seperti itu ya? Belum Sudah sih punya Pak, tulisan duluan gitu? cuma referensi insyaallah banyak gitu. Oh gitu. Gini Mas, nanti kalau caranya seperti itu, Mas Hulevi ini harus tahu dulu misalnya ini lebih ditekankan kepada apa? Seperti tadi yang pertanyaan Pak siapa tadi Zainal itu. Karena tidak semua jurnal itu bisa menerima berdasarkan skup yang Mas Hulevi inginkan, gitu. Nanti tinggal dipilah dulu dari filternya itu, Mas. Nah, gitu. Kalau jurnal-jurnal yang keislaman itu insya Allah bisa masuk semua itu, Mas. Tapi tetap harus melihat skupnya, Mas. Ya, skup fokus Hmm. dan skup itu harus. Nanti tinggal melihat-lihat, dilihat-lihat, kalau tidak sesuai, cari lagi yang berhubungan dengan jurnal atau rumah yang berkaitan sama pendidikan Islam. Itu insya Allah bisa menerima semua itu. Itu terbukti kepada banyak itu teman-teman saya juga penelitiannya seperti kayak kitab kuning, seperti kayak Nahwu Sorob yang tadi Mas Hulaifi katakan itu bisa diterima karena sudah masuk ke dalam skup itu. Iya, Tuh, berarti begitu anu Mas. Pak, kalau semisal kita sudah publish di Sinta 3 itu bisa dipublish ulang, dipublish lagi lah di Sinta 2 gitu. Oh, enggak bisa. Oh, gini Mas, caranya kalau seperti itu ada ilmunya namanya ilmu paraprase, Mas. Oke. Para Mungkin pernah perasaan. dengar ya, paraprase mungkin lokusnya diganti atau mungkin datanya diganti atau seperti apa. Ya, itu diatur. Jangan sampai nanti hanya polosan di copy paste ke Word baru dipublish disesuaikan template, nggak boleh. Itu secara aturan akademik itu tidak diperbolehkan. Didaur ulang lah kalau bahasa bahasa halusnya itu didaur ulang semenarik mungkin entah itu dari kemasannya sampai kepada lokus mungkin ada beberapa yang ingin dirubah agar tidak mirip seperti aslinya karena di masing-masing rumah atau jurnal itu ada dia namanya cek plagiasi Mas ketika plagiasi itu terdeteksi nah otomatis tulisan Mas Hulaifi ini akan ditolak seperti itu. Oke, Mas. Seperti itu kurang lebih. Ini paham Pak. Oke. Terima kasih. Oke, gimana Mas? Mulevi, kira-kira bisa difahami? Dia sama anu satu Pak, Oke. untuk perkuliahan besok apakah offline atau online? Online. Siap. Online. Nanti bisa koordinasi dengan staf prodinya ya, berkaitan dengan nomor dosen yang bersangkutan agar nanti mudah Mas Sulevi koordinasi dengan dosen tersebut. Oke, seperti itu Mas Ya, Pak. Sulevi dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Ini nggak terasa ini jam sudah menunjukkan hampir setengah 9 ini Bapak Ibu.
Oh, mungkin Pak Katmani menyampaikan sepatah dua kata pada kita, mungkin berbagi pengalaman dan lain sebagainya, monggo. Ini mahasiswa senior juga ini Pak. Eh, dari Nusa Dua ini, jauh dan jauh di sana. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Syaraf atas waktunya. Mohon maaf saya baru bisa bergabung karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak banyak yang saya sampaikan. Salam kenal, saya Katmani, mahasiswa S2, Pasca Sarjana STAI Denpasar Bali, angkatan pertama bersama Pak Agus Hartanto. Tentu menjadi mahasiswa S2 bukan sebuah proses yang mudah, tetapi harus didasari niat yang kuat, semangat yang tinggi, dan tidak boleh menyerah di tengah jalan. Kami sudah komitmen dulu, waktu masuk berapa, keluar ya harus itu. Maka kesulitan apapun yang kami hadapi adalah menjadi kesulitan bersama. Jadi kami merasa satu kesatuan dalam satu kelas supaya tetap fokus, tetap saling mendukung, saling melengkapi. Apapun kesulitan teman menjadi kesulitan kita bersama. Kami harap juga adik-adik kelas nanti jangan melihat usia, karena di kelas saya ini saya usia paling muda dari atas kedua ya, setelah Bu Mani ya. Dan jarak tempuh hampir 1 jam dari Jimbaran. Dan insya Allah bagaimanapun kondisinya harus tetap semangat. Itu terima kasih. Semangat semuanya. Semoga menjadi aktivis PAI yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat, menjadi mahasiswa Pasca Sarjana STAI Denpasar Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini. Motivasinya sangat mendalam dari Pak Haji Katmani. Ya teman-teman, itu tadi beberapa motivasi yang sudah diberikan oleh Pak Katmani kepada kita semua. Mudah-mudahan mahasiswa Pasca Sarjana Angkatan 2025 ini nanti ke depannya dapat bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, itu harapannya. Dan nanti segala rintangan itu insya Allah akan terasa lebih mudah kok. Apabila dijalankan dengan ya memang dengan niat tulus ikhlas dan memang kesungguhan dari diri kita dan pastinya komitmen bersama kan gitu. Karena kalau kita nafsi-nafsi nggak bisa. Karena kita harus selalu berpegangan tangan, harus bersama-sama. Kalau nanti kita sudah bersama-sama, pasti semuanya akan terasa lebih mudah. Itu harapannya. Jadinya saya minta kepada Mas Hulevi selaku Korti juga selalu mengingatkan dan mendorong teman-temannya. Karena penting Korti ini. Ya, mengingatkan siap, Pak, siap. teman-temannya dikala mungkin sudah merasa kelelahan. Ya bukan cuma Korti saja, bukan cuma tugas Korti saja, tetapi semuanya. Ya, di saat kelelahan atau mungkin di saat malas, muncul rasa putus asa, ya kita harus sama-sama mengingatkan karena kita satu kesatuan yang utuh kan gitu kan. Ya, nanti ketika kita sudah semangat, kita akan mendapatkan hasil yang baik dari hasil dari kerja keras kita semua. Itu harapannya Bapak Ibu semuanya. Siap, Ya, Mas. Bapak Ibu, Semangat, semangat. semangat, jangan pantang menyerah. Ini merupakan awal babak baru dari perjuangan kita semuanya. Ya, harapannya kita menjadi calon-calon magister ke depannya yang dapat diandalkan, khususnya di Bali ini, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Nove, bahwasanya kita berjuang di tanah Bali ini untuk salah satunya syiar agama Islam ini.
Oke, Bapak Ibu, mungkin itu beberapa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri, Bapak Ibu? Mungkin terakhir mungkin. Oke, siap. Sesuai dengan benar kata ini Bapak Jikato Nusa Dua ini. Ini saya Pak lihat Kapman. ya, entah Oke. siapa nama aslinya, wallahu alam. Mohon maaf. Benar Oke. kata beliau. Jadi kita masuk bersama, susah bersama, dan Iya, keluar bersama. Itu insya Allah. harapannya. Saya Oke. setuju banget. Saya setuju banget. Oke. Jadi harapan kami ini teman-teman semua yang angkatan sekarang ini, kita beberapa ini mulai masuk dan keluar bersama. Ayo susah bersama. Kalau memang belum selesai, ayo kita saling bantu. Iya, siap, siap. Allah akan lebih ringan. Semoga Oke. nambah, Pak. Oke. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iya, iya, iya. Semoga nambah anggota. Amin, 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 amin. Oke, Bapak, Ibu semua yang saya hormati, ya, ini merupakan serangkaian matrikulasi pada dari sore sampai malam. Nah, sengaja saya mengundang mahasiswa angkatan 2024, iya, salah satunya untuk membakar gitu ya, Bapak Ibu. Memotivasi teman-teman yang angkatan 2025 ini. Nah, tujuannya seperti ini. Nah, agar nantinya dapat mengarungi perjalanan ini kurang lebih 2 tahun. Mudah-mudahan sebelum 2 tahun bisa lulus, ya gitulah. Nggak sampai 2 tahun. Makanya tadi Bu Novi bicara kalau misalnya semester 4 awal bisa selesai, selesai gitu. Ngapain ditunda sampai akhir semester 4? Ya, sama seperti Pak Haji Katmani sama teman-teman angkatan 2025. Kemarin kita target di pasca pertengahan semester 3 harus ujian proposal. Nah, gitu Pak Haji. Jangan nunggu Ya, akhir semester 3 kan gitu kan? Ngapain betul, kita betul. menunda-nunda kalau bisa cepat? Harapannya awal semester 4 kita sudah selesai. Nah, nanti sisanya kan tinggal nunggu wisuda aja. Kan gitu. Gitu Pak Katmani. Sama Insya teman-teman Allah, juga insya Allah. seperti yang mahasiswa yang angkatan ini juga seperti itu. Harus ada deadline, tujuan, goalnya di mana. Nah, itu yang harus kita kejar. Oke? Seperti itu kata-kata penutup dari kami, Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili Bu Nove, Bu Direktur, pimpinan Pak Jumari, SPMPD juga mewakili yang belum bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam untuk teman-teman pasca sarjana baik angkatan 2024 dan 2025. Ya, mudah-mudahan esok hari kita sudah siap melaksanakan perkuliahan ya dengan baik dan lancar. Itu harapan kami. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita akhiri kegiatan ini pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya akhiri. Terima kasih. Foto dulu Pak Sarop. Oh, foto dulu. Ya, Pak saya sini Mas. Gimana fotonya gimana? Oke. Oke, monggo. Baik, Bapak Ibu, hitungan 1, 2, 3. Semar. Top, top. Lagi. Bentar. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Monggo nggih Pak. semuanya. Terima kasih. Selamat berjumpa pada perkuliahan-perkuliahan besok. Nggih, semangat. Terima kasih Pak Sarop. Ya, monggo semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, Bapak Ibu semuanya. Nggih. Live, Ya, di live ya.